sih kalian ngebayangin jadi keluarga bangsawan dalam sehari? Nah, mimpi itu bisa banget jadi kenyataan habis ini karena aku mengajak kalian ke Gadri Resto buat cobain makanan-makanan khas keluarga besar keraton sekaligus menelisik lebih dalam tentang konsep rumah Jawa. Penasaran? Let's go! Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Iya. Gimana ini? Ya, sekarang saya sudah berada sama Ibu Jaya Kusuma. Ini kami izin mau menelisik lebih dalam tentang Gadri Resto ini, Bu. Iya, oke. Jadi kalau kita datang ke sini, kita bukan hanya mengenal makanan minuman, iya. tetapi kita juga bisa melihat 7 konsep rumah Jawa. 7 konsep rumah Jawa. Iya. Boleh, menarik sekali. Iya, betul. Nah, 7 konsep ini sebelum kita datang ke pendopo itu pasti akan ngelewatin yang namanya disebut kuncung. Kuncung. Kuncung itu adalah di sini tempat Iya, penantian. iya. Mobil mau masuk atau keluar menunggu kita mau berangkat. Nah, pendopo ini kebetulan adalah konsep pertama. Ini kekuasaan Bapak. Nah, ini adalah di mana di sini tuh untuk menerima, menjamu tamu, tetapi juga di mana Bapak ini menyeleksi siapa saja yang boleh masuk lewat 3 pintu. Oh, gitu. Ini konsep pertama dari 7 konsep ya. itu ya. Dan ini kekuasaan Bapak hanya ada di sini. Oh iya. Konsep kedua sampai ke-7 itu kekuasaan Ibu. Kekuasaan Ibu. Oh. Iya. Nah, di pendopo ini kami meletakkan foto-foto Sultan, yaitu mulai kebetulan ini yang ada Sultan kedua, ketiga sampai ke-9. Nah, Sultan ke-10 diletakkan di tengah dan paling tinggi karena beliau yang sedang bertahta. Oh iya. Sama permaisurinya. Iya. Yang di tengah itu Iya, ya, Bu, betul. ya. Oke. Di sini pun juga kita bisa sambil jalan, kita juga bisa ngelihat ada kurungan tedak siten, Oh iya iya. ada pamilitri, gitu. Dan Iya. melihat beberapa contoh makanan Oh makanan. kesukaan Sultan. Oh iya, boleh kita Boleh, cicip lebih dalam, Bu. Iya. Ada apa aja ini, Bu, di sini? Nah, ini makanan-makanan yang mana memang khusus diperuntukkan untuk Sultan, yaitu mulai Sultan pertama sampai Sultan ke-10, di mana ulang tahun harian beliau. Ulang tahun harian. Yaitu beliau. ada nasi blaung. Nasi blaung. Nah, nasi blaung ini memang di luar tidak ada karena ini khusus. Oh. Ya. Sebetulnya tuh nasi blaung tuh asal kata blau karena zaman Belanda ya, Iya. dari blau, blu, nah itu. Nah, di sini adalah nasi putih yang dimasak dengan rempah-rempah. Rempah-rempah. Iya. Nah, dengan rangkaiannya ini ada nasi gurih, ada nasi nasi puna, nasi kuning, dan nasi magono, nasi pecel atau apa ya, sayur-sayuran. Tapi kalau seperti ini Sultan ke-9. Sultan ke-9. Ya. Oh, ini J. Ya. Ini salad juga sama. Nah, ini Songgobono Sultan ke-8. Oh, Songgobono. Mentu ada manuk nom. Manuk nom, iya. Jadi ini adalah beberapa, ada arseng. Arseng ini di luar nggak ada loh. Oh iya. Itu seperti kolak tapi bukan kolak. Jadi Sultan ke-9 itu kan memang beliau senang masak ya. Oh, jadi iya? masakan-masakan beliau lebih banyak ke Belanda karena beliau sejak usia 6 tahun ikut dengan keluarga Belanda. Jadi ada seperti pisang keju ini Sultan ke-9. Ada beberapa yang memang khasnya beliau. Dan beliau yang masak sendiri. Masak sendiri, Bu. Iya. Wah, iya. Nah, ini konsep pertama, kita lewat 3 pintu ini kita masuk wilayah kekuasaan Ibu. Nah, yang kanan itu adalah kita menghadap ke depan. Nah, ini pintu kanan, ini adalah pintu kebaikan. Ini yang tengah, ini berarti ada baik, ada buruk. Kita bisa masuk, lihat. Nah, di sini, ini adalah konsep kedua yang disebut peringgitan. Asal kata ringgit, gitu. Nah, di sini itu di mana pada zaman dulu itu kan biasa duduk di sini melihat pertunjukan. Di tengah ini diletakkan clear, itu melihat wayang kulit, wayang golek. Bukan hanya tontonan aja yang kita dapatkan, tetapi juga tuntunan, filosofi itu kita dapatkan. Nah, sebetulnya di konsep kedua ini, si ibu tuh benar-benar
dituntut bukan hanya bisa melahirkan, mendidik anak, menata rumah, tetapi juga sekolah setinggi apapun untuk kepentingan generasi berikutnya. Jadi sebetulnya rumah Jawa itu penuh dengan filosofinya. Iya, Jadi konsep kedua ini, nah konsep ketiga adalah sentong tengah. Sentong tengah. Ya, sentong tengah itu ada tanda padi, ada kapas, ada loro blonyo. Itu adalah simbol kemakmuran, kesejahteraan, keharmonisan. Konsep ketiga. Nah, rumah pangeran ini selalu ada tombak, ada payung. Itu karena itu melekat. Itu untuk keamanan. Melekat itu seperti payung. Itu kan sampai di bawah sampai kita meninggal. Jadi meninggal dipakai untuk payung juga. Iya. Nah, itu untuk keamanannya adalah tombak itu. Dan selalu ada. Nah, itu konsep ketiga. Konsep keempat adalah sentong tengen, yaitu tempat tidur utama yang tinggal. Wah, iya. Itu konsep keempat. Nah, itu yang kelima adalah sentong kiwo. Nah, kita bisa sambil masuk jalan. Kita masuk ke konsep kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini tempat tidurnya Sultan ke-9, di mana Sultan ke-10 dilahirkan, yaitu 4 putranya. Ini satu-satunya rumah keluarga besar keraton yang bisa dikunjungi langsung dengan umum ya, Bu? Memang untuk edukasi. Ya. Jadi memang kami ingin generasi berikutnya mereka paham dan mengetahui pada budaya kita akhirnya diambil orang gimana. Nah, ini lemari Sultan ke-8. Ini adalah souvenir dari pejabat Korea, ada dari Prancis, Italia dan lain-lain. Ini dijaga betul, dirawat hingga saat ini ya, Bu? Betul. Karena kalau kita nggak lakukan ini sayang. Iya. Kalau bukan kita yang menjaga budaya kita, siapa lagi? Betul. Makanya saya selalu bilang, kita harus benar-benar prinsip, konsisten, dan komitmen. Ini adalah ruang makan dan ruang keluarga, di mana yang disebut kelangenan, kesukaan yang punya rumah itu adalah ada gamelan, ada ikan, burung, ayam itu menyatu dengan alam. Nah, yang ketujuh itu adalah pawon. Pawon itu si ibu wajib memberikan makanan yang sehat, halal untuk kami yang Islam ya, untuk menjadikan keluarganya sakinah mawadah ya. Jadi semua itu sebetulnya penuh dengan makna. Iya. Nah, sedangkan tingginya ini konsep kedua, 3, 4, 5 dan 7 itu tingginya sama. Tingginya sama. Iya. Ini dari konsep pertama hingga konsep ke-7 dirancang langsung dengan Ibu Jaga? Tidak, kalau penataannya ya betul. Karena memang saya lihat, ini dengan berbagai macam pengalaman saya keliling dan melihat, kayaknya ini bagusnya seperti ini. Saya pun juga setelah lihat dari dalam dan saya keliling, bukan hanya di Indonesia, bahkan beberapa negara, saya akhirnya kenapa di sini juga kami memutuskan tidak ada foto orang lain, karena kami lebih senang foto keluarga. Iya. Ini adalah ruang makan kami. Biasa kami bersama-sama duduk atau nonton TV di sini. Ini ruang keluarga ya. Makanya disebut tadi ruang keluarga itu tadi. Tapi disinilah biasanya banyak tamu bergabung dari mana-mana. Berarti gadri sendiri itu bisa disimbolkan apa, Bu? Diartikan apa? Gadri itu adalah kami waktu itu sebetulnya ngasih nama Prenjoyokusumo. Tapi zamannya Pak Yop Ape tidak boleh menggunakan nama asing, nama Inggris gitu loh. Nah, terus akhirnya kami menggunakan Gadri Resto itu adalah karena sesuai dengan konsep rumah Jawa, yaitu di 6 itu adalah ruang makan. Karena pada waktu itu memang juga tidak ada yang memakai dan kami memakai. Cuman ya memang setelah direnovasi, kami tidak ada nama lagi Gadri Resto di sana. Iya. Kami ingin mengembalikan Prenjoyokusumo House-nya. Gitu. Jadi ini adalah satu-satunya rumah pangeran yang terbuka untuk umum karena memang untuk edukasi.
karena kami ingin generasi berikutnya itu paham dan mengetahui. Di Indonesia sendiri tuh 7 konsep rumah Jawa cuman ada di Gadri Resto ini ya, Bu ya? Yang lain ada, tapi tidak ada membuat edukasi untuk terbuka untuk umum. Jadi ini satu-satunya. Dan ini bukan hanya satu-satunya terbuka untuk itu, di mana konsep yang kami buat ini di dunia satu-satunya. Dengan merupakan satu kesatuan, kita bisa menikmati makanan minuman kesukaan Sultan, kita bisa melihat tarian ciptaan Sultan, dan juga kita di sini melihat 7 konsep rumah Jawa. Kami ada di dalamnya. Nah, ini yang memang dengan satu kesatuan. Mungkin terakhir nih, Bu, ada nggak sih harapan untuk kedepannya untuk Gadri Resto ini, atau mungkin dari Ibu sendiri? Kalau harapan saya sih, saya inginnya generasi itu benar-benar mempertahankan ini budaya kita. Soalnya kalau bukan kita, terus siapa? Akhirnya kan lama-lama habis ya. Dimana nggak usah jauh-jauh. Contoh seperti tadi ada souvenir dari Raja Thailand memberi buku batik, itu kan akhirnya bayangin itu budaya kita, tapi yang membukukan orang lain, negara lain, dan bahkan mereka memproduksi. Gitu. Nah, sekarang sayang kan, karena dari pengalaman tamu dan dari mana-mana 7 konsep ini banyak yang mereka tidak paham. Gitu. Makanya pernah beberapa kali diminta saya untuk jadi dosen untuk masalah budaya, mengedukasikan tentang budaya. Gitu. Tapi ternyata waktunya nggak ada. Itulah. Ini kami bersyukur banget bisa kesempatan bertemu dengan Ibu Jaya Kusuma. Terima kasih. Setelah keliling-keliling isi rumah, Ibu ya, sekarang kita mau mencicipi kudapan. Iya, betul. Jadi biar tahu, karena udah sampai sini, kita ada itu salad, itu juga kesukaan Sultan, Mbak, salad Jawa. Beda dengan di luar, karena saladnya ini ada dagingnya. Oh, ada dagingnya. Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah nasi blaung yang memang khusus untuk Sultan. Ini, nah itu ada nasi kuning, ada nasi gurih. Ini ada somba buono, nah ini ada angseng, ini pamgrit ini. Pamgrit ini juga kesukaan Sultan. Pamgrit ini dalamnya kayak ada model enten-enten itu, Mbak, terus tapi dikasih susu. Memang beda, di luar juga nggak ada. Nah, jadi memang ada beberapa menu-menu kami ini memang di luar tidak ada. Resep keluarga. Iya, betul. Ya. Tapi ini juga ada nasi goreng iga ini adalah kesukaan kami. Tapi memang beda karena nasi gorengnya itu ada bumbu karinya. Jadi bukan seperti nasi goreng biasa. Gitu. Nah, ini juga seperti aseng ini, aseng juga tidak ada di luar karena ini hampir sama dengan kolak tapi bukan kolak. Jadi dimasak dengan santan hampir santannya pecah. Tapi encer gitu. Nah, ini memang salah satu, ini juga paling banyak di tamu. Nah, ini ada iga ini, asam-asam iga ini juga paling banyak. Bahkan kita banyak sekali ada tamu-tamu tuh kalau makan pesan ini. Hanya satu orang tapi pesannya macam-macam. Jadi mesti nyicipin, monggo. Banyak mau nyicipin yang pertama. Salah satu daya tarik utama Gadri Resto yang gak boleh kamu lewatkan adalah menu makanan khas keraton yang super autentik dan jarang banget ditemuin di tempat lain. Bayangin, kamu bisa nikmatin hidangan tradisional yang resepnya udah diwarisin turun-temurun di keluarga keraton Yogyakarta. Mulai dari makanan berat yang kaya rempah, sampai minuman tradisional yang unik banget. Makan di sini tuh gak cuma soal rasa, tapi juga pengalaman. Dengan interior megah dan menu yang penuh cita rasa keraton, Gadri Resto beneran ngajak kamu buat nggak cuma menikmati rasa, tapi juga meresapi nilai-nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan yang hidup di setiap sudut rumah ini. Jadi, selain makan, kamu bisa nambah pengetahuan dan kenangan berharga tentang Yogyakarta dan Indonesia. Buat kamu yang suka kuliner sekaligus budaya, tempat ini wajib banget masuk daftar kunjungan kamu.
Guys, hari ini bener-bener jadi pengalaman baru buat aku karena selain coba makanan yang otentik, aku juga dapat banyak edukasi tentang sejarah budayanya. Pokoknya buat kalian yang ke Jogja, jangan lupa buat datang ke sini. Sampai jumpa di konten Jogjaisme berikutnya. Aku Yuniar and see you guys.